Selamat datang di Garuda Report. Di video kali ini, kita akan membahas tentang langkah besar yang telah diambil oleh PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir dalam menjaga dan mendukung para pemain keturunan yang memilih untuk membela timnas Indonesia. Tak hanya itu, kita juga akan melihat perkembangan terbaru dari beberapa pemain keturunan yang berkarir di Eropa dan kemungkinan mereka untuk bergabung dengan timnas Garuda. Jangan kemana-mana, karena video ini penuh dengan informasi menarik yang pastinya akan membuat kamu semakin bangga dengan timnas Indonesia. Sejak Erick Thohir dipercaya memimpin PSSI, banyak perubahan signifikan yang terjadi. Salah satunya adalah perhatian besar terhadap pemain keturunan yang memiliki potensi besar untuk memperkuat timnas Indonesia. Banyak pemain keturunan yang sebelumnya sempat ragu bergabung dengan Indonesia, kini mulai menunjukkan minat mereka. Salah satunya adalah pemain keturunan yang sebelumnya berkunjung ke Indonesia dan berfoto dengan Pak Erick Thohir, yaitu Ole Romeni. Ole yang sebelumnya bermain untuk FC Utrecht, kini tengah dirumorkan akan bergabung dengan Oxford United di Liga Inggris. Keputusan ini menjadi bukti nyata bahwa komitmen PSSI untuk memantau dan mendukung pemain timnas, termasuk yang berstatus pemain keturunan, sudah mulai terlihat. Pada saat yang sama, PSSI juga berusaha memastikan bahwa pemain timnas, baik yang keturunan maupun bukan, tidak kesulitan untuk mendapatkan tempat di klub-klub Eropa. Dengan bergabungnya Ole di Oxford United, kita berharap Ole akan mendapatkan lebih banyak menit bermain, dapat menunjukkan kualitasnya di Liga Inggris. Ini adalah contoh nyata bahwa PSSI benar-benar memperhatikan dan mendukung perkembangan pemain, terutama yang memiliki keturunan Indonesia, agar bisa bersaing di level tertinggi. Tidak hanya Ole Romeni, ada juga pemain-pemain keturunan lain memperlihatkan perkembangan positif. Salah satunya adalah Ragnar Orad Mangon yang sempat tidak memiliki klub setelah masa pinjamannya di Fortuna Sittard berakhir. Namun, kini Ragnar berhasil mendapatkan tempat di FC Dender, klub Liga Belgia, dan tampil impresif dengan mencetak 1 gol dari 10 pertandingan. Keberhasilan Ragnar ini tentunya memberikan harapan baru bahwa pemain keturunan Indonesia dapat bersaing dengan pemain internasional lainnya di Eropa. Ini menunjukkan bahwa pemain keturunan Indonesia tidak hanya memiliki bakat, tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk berkembang di level yang lebih tinggi. Selain pemain-pemain yang sudah menunjukkan perkembangan signifikan, beberapa nama lain yang berpotensi bergabung dengan timnas Indonesia pun mulai mencuri perhatian. Salah satunya adalah Tristan Guer, yang beberapa waktu lalu menunjukkan tanda-tanda ketertarikannya dengan menggugah foto tato baru bertuliskan keluarga dalam bahasa Indonesia. Melalui unggahan tersebut, Tristan memberikan sinyal bahwa dirinya merasa bangga dengan identitas Indonesia yang ada di dalam dirinya. Selain Tristan, ada juga Emiliano Jonathans yang baru saja dipromosikan ke tim utama FC Utrecht setelah tampil impresif di VTC. Emiliano yang memiliki darah Indonesia dari Depok mengakui dalam sebuah wawancara bahwa ia merasa terhormat jika suatu hari bisa membela timnas Indonesia. Tentunya ini adalah kabar baik bagi kita semua. Emiliano menunjukkan bahwa ada kemungkinan besar dia akan bergabung dengan timnas Indonesia, meski ia juga ingin menunggu sampai akhir musim sebelum membuat keputusan. Satu nama lain yang semakin santer dibicarakan adalah Pascal Struijk, pemain yang saat ini
bermain untuk Leeds United di Liga Inggris, menjadi salah satu incaran utama timnas Indonesia. Kabar mengenai ketertarikannya untuk memperkuat timnas Indonesia semakin berkembang. Terlebih setelah ia mengaku bahwa dirinya sempat mempertimbangkan untuk membela Indonesia, mengingat garis keturunannya. Meski keputusannya belum diambil, performa impresif Pascal bersama Leeds United membuatnya semakin menarik perhatian. Tidak hanya dari timnas Indonesia, tetapi juga dari klub-klub Premier League lainnya. Pascal menjadi contoh yang sangat diharapkan oleh penggemar timnas Indonesia sebagai calon bintang masa depan. Jadi, apa langkah selanjutnya dari PSSI untuk mendukung dan membantu para pemain keturunan? Sejauh ini, PSSI telah menunjukkan komitmen yang kuat, baik dalam memberikan dukungan secara finansial maupun dalam mencari peluang bagi pemain Indonesia untuk berkembang di luar negeri. Program-program pemantauan terhadap pemain diaspora ini menjadi salah satu langkah konkret untuk memastikan bahwa setiap pemain yang memilih untuk membela Indonesia mendapatkan kesempatan terbaik. PSSI telah menunjukkan dedikasi dalam menjaga hubungan dengan pemain keturunan dan memberikan mereka kepercayaan diri untuk kembali ke tanah air. Harapannya semakin banyak pemain keturunan yang memilih Indonesia sebagai negara tempat mereka mengabdi dan memperkuat timnas. Ini adalah kabar baik bagi sepak bola Indonesia dengan adanya dukungan nyata dari PSSI dan semakin banyaknya pemain keturunan yang ingin bergabung dengan timnas. Masa depan timnas Indonesia tampak semakin cerah. Kita semua menantikan langkah-langkah selanjutnya dari PSSI dan tentu saja kontribusi luar biasa dari pemain-pemain ini untuk timnas Garuda. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru seputar sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Garuda selalu di hati.